Jangan sampai. Ibu saya kena bunuh. Dapat. Anakku. Sudah. Menyuruh pasukan untuk mengambil. Tunggulah sebentar. Anakku. Jangan sakit ibu. Pulanglah. Saya akan menunggunya. Dan saya tidak akan melepaskan ibumu. Ibu. Apakah kau tidak kenapa ibu? Ibu tersiksa. Selamatkan ibu, anakku. Jangan sakit ibu. Ibu. Kau tidak apa-apa ibu. Pulanglah. Ibu. Saya sangat menyayangi ibu. Saya pastikan. Ibu juga Kamu tidak sayang akan kenapa-napa, kepadamu, Ibu. Anakku. Ibu rindu. Iya ibu. Ibu Sabar ingin ibu. hidup bersamamu. Lama sekali prajuritmu. Lihatlah. Lihatlah. Jangankan ibuku. Tuhan sekalipun tidak akan bisa menghalangi apa yang sudah menjadi keinginan. Anak macam apa kau Vintiratila? Kau sudah tidak bisa lagi. Salahkan. Cepat kau rawat. Cepat kau rawat. Kau tidak memiliki waktu banyak. Assalamualaikum. Gitu ya. Bukan begini. Ngerti. Fatal. Ternyata ini tujuan kalian. Manusia benar-benar biadab seperti kalian. Kalian datang kepadaku dengan wajah yang memelas. Maksudnya apa lo? Diam! Kau datang memfitnah-fitnah Rafdilah. Menjelek-jelekkan namanya di hadapanku. Mengatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan binti Rafdilah di kerajaanku. Ada niatan tujuan tertentu dari binti Rafdilah. Untuk kepentingannya pribadi. Sebenarnya saya sempat berpikir, apakah benar yang dikatakan manusia-manusia itu? Tetapi, setelah yang saya lihat dan apa yang kau lakukan terhadap ibu dari binti Rafdilah, saya benar-benar tidak menyangka. Manusia seperti kalian yang diciptakan dengan kesempurnaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tega kau menganiaya ibu dari binti Rafdilah. Hanya untuk kepentingan kalian sendiri. Saya mendengar semua percakapan kalian terhadap binti Rafdilah. Yang kalian inginkan adalah darah dari asuh panting yang sudah selama ini dipegang oleh binti Rafdilah. Saya yakin sekali kau akan gunakan darah itu untuk kepentinganmu. Hal yang sama yang kau lontarkan dan kau jelek-jelekkan binti Rafdilah. Beristighfarlah manusia. Bertobatlah. Ketahuilah semua yang kau lakukan. Semua yang kau lakukan di sini adalah dosa besar. Kau sudah menghilangkan satu nyawa seorang ibu. Yang anaknya sedang berbakti dan menjalankan
suatu pengabdian di kerajaanku. Yang membunuh kan anaknya sendiri. Kau pikir saya tidak tahu? Kau menyaksikan atau tidak, Tuan Raja? Yang menebas leher dari ibunya, itu si Vinti Rafdila, bukan pihak kami. Jelas-jelas prajurit saya mengatakan bahwasanya manusia dan anak dari Ragil Barko yang telah membunuh ibu dari Vinti Rafdila. Ini nih, kalau mendapatkan cerita, namun tidak tahu yang sejatinya seperti apa. Kau masih percaya dengan seorang anak yang tega membunuh ibunya? Tidak usah membela diri. Tidak menutup kemungkinan kemudian hari dia adalah prajuritmu dan akan membunuh rajanya. Vinti Rafdila tadi Ingat ucapan pulang saya. dengan menangis terseduh-seduh mengatakan ibunya telah dibunuh oleh rombongan manusia itu dan anak dari Ragil Barko. Walah, ingat betul ucapan saya ya, Tuan Raja. Yang membunuh ibunya itu anaknya sendiri, si Vinti Rafdila. Tidak usah menyalahkan. Tidak usah menuduh Vinti Rafdila lagi. Semua yang kau katakan tentang kejelekan Vinti Rafdila, saya tidak akan mempercayainya lagi. Ya, Dan terserah. mulai detik ini, saya anggap kalian para manusia yang berdiri di hadapanku sekarang adalah musuh saya. Karena kau telah berani menyentuh dari salah satu prajurit, ibu dari salah satu prajurit terbaik saya. Ingat ucapan saya. Anak berani tega membunuh ibunya, suatu hari prajurit akan membunuh rajanya sendiri. Kita lihat nantinya siapa yang terbunuh. Biadab! Ngapa? Astagfirullahaladzim. Sikat yang apa mas, Jen? Sikap malah ya bunuh diri. Pasukan yang kayak gitu, kita punya pertahanan apa? Kita belum persiapkan apa-apa. Ada apa? Rencananya malah gagal. Rencananya gagal? Kan pura-pura menyekap ibunya si Vinti Rafdila. Iya. Malah Vinti Rafdila malah menebas sekalian kepalanya ibunya. Innalillahi. Ibu Sania dipenggal? Ya, saya sih nggak tahu selamat atau enggak tadi sebelum ininya sobek di bagian leher. Astagfirullahaladzim. Terus rajanya muring-muring. Jadi malah kayak ngomong jenengan sih. Itulah hebatnya si Vinti Rafdila. Dia ternyata sepakat. Aku meyakini prajurit yang disuntikkan oleh cairan penelitiannya si Vinti Rafdila. Iya. Ya. Itu semua dikendalikan oleh Vinti. Itu dibuktikan. Ya. Tiba-tiba melaporkan ke raja bahwasanya dibunuh oleh manusia. Oh sehingga rajanya datang ke sini tadi. Tanpa ada konfirmasi apapun dari Vinti. Berarti kan dia sudah seperti apa yang dikatakan oleh hatinya si Vinti. Iya. Prajurit sudah pada paham semua. Aduh. Sebenarnya saya sudah ragu rencana ini. Saya sudah mengingatkan kepada si Wilgi Barko. Namun Wilgi mempercayai rencana ini yang belum matang itu 100%. Seolah-olah keberhasilannya itu sangat besar. Kita tidak memikirkan bahwasanya ketika makhluk sudah menginginkan sesuatu, akan menghalalkan segala cara. Apalagi yang diinginkan adalah kekuasaan di dunia ya. Iya, sekalipun itu ibunya, dia sudah tidak. Oh, hatinya sudah buta lah. Matanya buta, tidak bisa melihat. Entah itu ibu, entah itu siapa. Yang penting rencananya itu berhasil. Siapapun yang menghalangi pasti akan diselesaikan. Ucapan terakhir malah tadi membahayakan banget. Ucapannya si Vinti Rafdila, tidak ada yang bisa menghalangi
rencanaku, ya, sekalipun itu Tuhan. Ya, mungkin di situ kehancuran si Vinti nantinya. Ya Fir'aun kan ujungnya. Hah? Ya Fir'aun. Terus aja. Tentang apa? Langkah apa? Aduh, aku belum bisa membayangkan nanti seperti apa kok. Ini yang harus dipastikan ibunya selamat atau tidak dulu ini soalnya. Ya, katanya sobek itu di leher kata Mas Danang. Kena parang. Cepetan. Nyabet parang kayak gini kok. Kamu nggak selamat? Dramanya luar biasa. Seolah-olah selamatkan ibu saya, seolah-olah nangis. Gila sudah sampai dekat. Cek. Ya semua. Enggak jauh dari pantuan gini. Enggak tidak. Sampai sang muda, sampai Vinti Rabdela itu ada kesempatan Menebas teganya dikeluarkan gitu. Dia mendekat, tolonglah, kasihanlah ibu saya, lepaskanlah. Saya mau minta maaf. Akhirnya akan memegang tangannya. Jadi saya kegambar prosesi penusukannya itu tidak diduga-duga sama sekali. Kami pun tidak paham. Saya bingung waktu itu. Saya lagi berdiri di sini, ini, ya. Si Wilgi pegang kepala ibunya, parang Wilgi di bawah. Terus Vinti Rabdela megang tangan ibunya kayak gini. Iya, nangis-nangis, terus nangis, kok sep, ambil sep gitu langsung. Astagfirullahaladzim. Kok ada sih anak tega gitu yo? Astagfirullahaladzim. Katanya juga macam-macam. Rasanya macam-macam. Iya perang. Intinya hasil pada malam hari ini cuma satu. Kau tahu apa? Dia sesumbar untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi sekalipun itu Tuhan. Iya. Itu adalah sesumbaran yang sejatinya akan menghancurkan diri sendiri. Cuma itu tok. Kalau ibunya selamat, saya yakin 100% Vinti Rabdela tanpa kita bergerak apapun hancur. Iya. Ya. Ini hampir mirip kisah si Fir'aun memang, Mas. Dia sesumber bahwasanya saya adalah Tuhan. Ketika mau tenggelam di laut mati dan mau mengucapkan kata-kata tobat, sama malaikat Jibril disumpelin tanah mulutnya biar tidak tobat. Karena ditakutkan tobatnya itu diterima sama Gusti Allah. Si Nabi siapa? Malaikat Jibril itu sangat tidak mau manusia sebejat dia itu tobat dan diterima gitu loh. Disumpelin mulutnya, terbukti muminya itu memang ada lumpur di dalam cangkemnya. Apa itu mumi asli? Ya nggak tahu, tapi memang itu kan ditemukan sudah ada garam-garamnya yang itu membuktikan bahwasanya dia memang tenggelam di laut mati gitu loh. Tapi memang di Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya jasadnya sengaja diutuhkan ya. Iya, dia mati karena kesombongannya sendiri. Memang sengaja diutuhkan sebagai pembelajaran. Contoh kaum selanjutnya kan. Ya, kayaknya ini akan terulang lagi. Ini sombongan loh. Sombongan. Iya. Sajalah, kita ngadem pikir dulu. Berarti si Vinti Cari Rabdela tempat yang agak luas, nggak ada pohonnya biar pikirannya adem. tidak belajar dari yang sudah itu Vinti Rabdela. Tahu be juga enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf manusia. Saya datang kemari ingin meminta maaf atas semua yang dikatakan oleh ayah saya. Memang benar, ayah saya berubah ketika dia mulai masuk di dalam kehidupan kerajaan kami. Mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa saya berhadapan? Perkenalkan, nama saya Riu Besari. Saya putra mahkota dari Raja Besari di Kerajaan Banteng Malang. Ya, Lalu, kenapa kau tiba-tiba menemuiku?
Nama kalian, manusia, sedang menjadi perbincangan yang sangat panas di dalam kerajaan. Baik. Nama kalian dianggap sebagai pengacau semua yang dilakukan di kerajaan Banteng Malang. Tetapi tidak dengan saya. Saya tidak sama sekali terpengaruh oleh perkataan mereka semua yang menjelek-jelekan kalian. Saya paham betul yang dilakukan kalian semata-mata hanya untuk menyelamatkan semuanya. Manusia, ketahuilah, sebenarnya ayah saya tidak seperti itu. Tetapi semuanya berubah ketika Binti Rafdilah dibawa masuk ke dalam kerajaan untuk melakukan sebuah penelitian. Binti Rafdilah menawarkan penelitian itu terhadap ayah saya. Awalnya saya melihat itu biasa saja manusia. Namun lama-kelamaan, tepatnya di tahun pertama Binti Rafdilah melakukan penelitian di kerajaan Banteng Malang, timbul kecurigaan pada saya tentang Binti Rafdilah. Semuanya berubah ketika Binti Rafdilah masuk ke dalam kerajaan Banteng Malang. Ayah saya yang dulu sangat-sangat baik terhadap saya. Dia rela menyempatkan waktu dikala dia sedang sibuk-sibuknya dengan urusan kerajaan. Namun semua itu berubah ketika Binti Rafdilah datang. Saya sebagai anak kandung dari ayah saya, seolah-olah dikesampingkan. Beliau lebih mementingkan Binti Rafdilah. Karena Binti Rafdilah memberi harapan yang sangat besar kepada kerajaan Banteng Malang, terkhususnya ayahanda saya. Dia meyakini ayah saya bahwasanya dia mampu untuk merubah kerajaan Banteng Malang menjadi kerajaan yang sangat kuat, yang mampu melindungi tanah ini. Saya benar-benar dikucilkan. Saya merasa itu bukan ayah saya yang saya kenal. Bahkan ibu saya mengeluhkan hal yang sama seperti saya lakukan terhadap kalian. Perhatiannya sangat berkurang terhadap ibu saya. Jadi saya meminta maaf atas nama keluarga besar saya dan kerajaan Banteng Malang terhadap kalian. Baiklah Pangeran. Sebenarnya cerita ini juga pernah saya dengar dari salah satu mantan prajurit dari Banteng Malang. Dia sekarang sudah meninggal dunia. Ragil Bargo. Ya, saya tahu nama Ragil Bargo. Dia salah satu prajurit yang dulu pernah berada di kerajaan Banteng Malang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terhadapmu Pangeran. Apa itu, Mak? Saya rasa semua kecurigaanmu, semua perasaanmu itu memang benar. Di situ sudah sangat tampak jelas haus kekuasaan yang dimiliki oleh Binti Rafdilah, ya, sehingga bisa mengambil hati dari Tuan Raja sampai akhirnya Tuan Raja bisa berubah, tidak seperti sedia kala. Jika kita amati, Pangeran, apalagi yang tidak diinginkan oleh Binti Rafdilah, melainkan harta, perlindungan, dan nanti akan menguasai.
Saya kira juga begitu. Awal kecurigaan saya di tahun pertama Binti Rabdila mengabdi di kerajaan. Setiap Binti Rabdila menginginkan sesuatu untuk melancarkan penelitian. Ayah saya itu selalu mengerahkan seluruh prajuritnya. Sempat ada hari di mana ketika itu kerajaan benar-benar tidak ada satupun prajurit yang berjaga di sana. Karena diperintahkan oleh ayah saya atas kemauan Binti Rabdila untuk mencari sesuatu sehingga bisa melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Binti Rabdila. Saya rasa andai kata Binti Rabdila mengatakan kepada ayah saya bahwasanya darah anakmu bisa untuk menyempurnakan penelitian, saya rasa ayah tidak segan-segan untuk mengambil darah. Sampai di titik itu, ayah saya berubah manusia. Ayah saya yang bersifat kebapak-bapakan terhadap saya, menjadi ayah yang luar biasa hebat di pandangan mata saya. Menjadi sosok yang sangat luar biasa di hati saya kini telah berubah. Itulah kenapa Binti Rabdila dijuluki sebagai pemuda yang cerdas. Dia paham cara mengambil hati dari Tuan Raja. Betul. Ya, dia paham bagaimana caranya agar semua perhatian akan menjadi miliknya. Agar apa? Agar semuanya akan dipermudah. Dengan iming-iming katanya bisa membuat kekuatan berlipat. Dengan iming-iming kerajaan ini akan semakin besar. Dengan adanya seperti itu semua saya rasa bullshit. Bullshit. Seperti ini, kita pikirkan secara pikiran normal. Kekuatan hadir satu dari Tuhan. Ya. Dan izin itu hadir pun dari Tuhan. Yang kedua, kita bisa karena kita belajar, bukan karena disuntik atau makan. Ya. Masuk akal tidak? Ya. Tidak ada ilmu yang datang secara tiba-tiba bersifatnya abadi. Tentunya pasti akan mengandung banyak risiko. Manusia, andai kata ada setengah saja di kerajaan yang berpikiran seperti dirimu, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Sayangnya, datangnya Binti Rabdila ke kerajaan Banteng Malang, itu laksana cahaya harapan yang memberi harapan sangat besar terhadap mereka semua. Terutama ayah saya dan semua prajurit yang menginginkan kekuatan itu. Itulah kesalahannya. Memang, yang namanya harapan itu sangat asik dan mengenakan. Namun ingatlah, ya, di balik asik dan mengenakan, ada jawaban yang sudah menunggu dari awal sebelum harapan itu dihadirkan, yaitu kekecewaan. Kesalahan terbesar kita hidup di dunia, entah itu bangsamu atau bangsa kita, itu terlalu bergantung dengan harapan. Ya, itulah. Satu, yang kedua ada lagi nih, coba siapa tahu dengan informasi ini bisa mengentuk banyak prajurit di sana. Apa fungsi dari kehebatan dan kekuatan? Untuk kekuasaan tentunya. Ya, itu kau tahu. Ya. Padahal pendekar yang sejati itu bukan pendekar yang hebat bisa bertarung mengalahkan semua di muka bumi ini. Namun pendekar yang sejati
yang berani menahan dirinya walaupun dia merasa dia paling kuat. Itu baru pendekar. Tapi kalau masih menuruti hawa, kekuasaan, aku rasa itu bukan pendekar namun penjahat yang bertopeng dengan kata pendekar. Betul atau tidak? Ya, kau benar. Yang diidam-idamkan Tuan Rajamu, bapakmu, si Tuan Raja Jaya Besari, itu adalah sebuah kedamaian ketika nanti ada sebuah pertikaian. Namun, perdamaian itu hadir ketika mereka saling merasa sudah lemah, saling merasa sudah tidak bisa dan kuat. Namun, jika yang sekarang dikuatkan adalah pasukannya, berarti mereka sama saja sedang mengharapkan sebuah peperangan, bukan perdamaian, berebut sebuah kekuasaan. Ujung-ujungnya apa? Kerajaan Banteng Malang akan hengkang dari bapakmu dan akan dikuasai oleh Vintira Vila. Saya tidak mau itu terjadi, manusia. Maka dari itu, Pangeran Riyu Besari ya, ini bukan waktu yang terlambat. Ya, kau masih memiliki banyak waktu untuk melakukan hal ini. Saya akan bantu dirimu. Tujuan saya satu, ya. Kerusakan yang dilakukan oleh si Vintira Vila di wilayah Gimbing Tali, Ya. itu sangat fatal. Banyak sekali anak-anak yang sakit gara-gara si kelakuannya si Vintira Vila. Kalau nggak cepat-cepat diselesaikan, masalah ini akan semakin meluas, masalah ini semakin melebar. Dan otomatis, saya rasa ketika masalah ini semakin melebar dan mereka semua akan tahu dalang di balik permasalahan ini berada di Kerajaan Banteng Malang, semua akan berperang menuju ke Banteng Malang. Hancur kerajaannya nanti. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan. Seperti ini saja. Jujur, ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Seorang anak raja tiba-tiba datang menemui saya dengan alasan ketidakcocokan perlakuan ayah terhadap anak. Atau mungkin mohon maaf, ada kecemburuan mengenai perhatian. Ya, terus Gitu terang ya. saja. Ya, Saya benar-benar cemburu akan hal itu. kau sebagai anak memang wajib cemburu. Karena apa? Cemburumu itu yang akan mempertahankan kerajaanmu. Ya, bukan malah ikhlas. Nggak apa-apa. Cemburu kalau ditempatkan di tempat yang tepat, ya, itu sangat berguna dan bermanfaat. Namun kadangkala kita tidak tahu tempat yang tepat untuk bercemburu itu di mana, sehingga kita akan terlihat bodoh dan hilang harga dirinya. Ya, kau benar. Nah, Namun terus terang saja manusia. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk sekarang. Saya merasa benar-benar tidak ada makhluk yang bisa mendukung saya di belakang. Seolah-olah saya dibuntukan pikiran akan hal itu. Kira-kira menurutmu, apakah kalian semua sudi untuk membantu saya mengembalikan kerajaan Banteng Malang seperti dulu sebelum Vintira Vila menginjakkan kaki di kerajaan kamu? tanpa kamu minta, saya juga sudah melakukan hal itu, Pangeran. Ya. Jadi, apalagi sekarang saya didukung dan diperkuat dengan orang dalam. Itu sama saja mempermudah jalan kami. Jika memang kau benar-benar tulus apa yang kau ucapkan dan tidak berubah-ubah, ya, saya siap membantumu sampai selesai. Saya berada di pihak kalian manusia. Saya akan membantu kalian sampai benar-benar kerajaan Banteng Malang kembali kepada kerajaan Banteng Malang yang dari dulu saya kenal. Berapa prajurit yang sudah keluar gara-gara kecemburuan dengan Vinti? Banyak. Cukup banyak. Itu Termasuknya menandakan, adalah Paman Ragil Bargo. itu menandakan bahwasanya memasukkan satu orang, membuang banyak orang. Itu tidak Tetapi- sehat. Harusnya kan
Mati satu malah tumbuh 1000 ya kan. Iya, Kalau ini mati 1000 tumbuh 1. kebalik. Itu keterompongan. Ya, tetapi manusia, saya tidak bisa terang-terangan untuk membantu kalian. Saya paham posisi itu. Ya,